Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, dari hari-hari yang telah kami lewati sampai pada hari ini. Tuhan, jangan biarkan kami berjalan menurut pikiran kami, tetapi Engkaulah yang menuntun kami, supaya kami sampai ke tujuan yang baik dan yang benar, seperti yang Engkau kehendaki. Sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Ajarilah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga firman Tuhan menolong kami untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Firman Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk dapat menjalani hidup kami lebih baik lagi. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Sabtu 4 Oktober 2025, tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 25. Dalam bahasa Batak, Poda 20 Sia ayat 25. Demikianlah dikatakan. Biar mida jolma mambahen jorgong, alai manang ise namarhaposan tu jahuba, gabetibul sogun. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindunginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada pertanyaan untuk kita, untuk saudara, kepada siapakah kita lebih takut? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Secara spontan mungkin kita akan berjawab kepada Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, realita di dalam kehidupan kita lebih takut kepada manusia. Kita lebih takut terhadap gunjingan orang. Kita lebih takut kalau orang tidak peduli kepada kita. Kalau orang mempercakapkan kesalahan, kekurangan, kelemahan, dan lain sebagainya. Kita lebih banyak memikirkan dunia ini atau memikirkan pendapat orang lain terhadap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa memuaskan hati semua orang. Demikian sebaliknya, sebaik apapun kita, sebagus apapun yang kita kerjakan, tidak semua orang suka kepada kita. Tapi kenapa kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan? Walaupun secara teori kita tahu, kita harus lebih takut kepada Tuhan. Contohnya, anak-anak sekolah. Kalau ke sekolah setiap hari, dia pasti akan datang tepat pada waktunya. Misalnya, sekarang 6:30, masuk sekolah 6:30 pagi. Jam 6 kurang, dia sudah berangkat dari rumah, supaya tiba di sekolah sebelum jam 6:30. Bila lewat dari situ, dia akan takut, dia akan cemas, dan lain sebagainya. Tapi coba kalau hari Minggu, apakah ada ketakutan itu jika kita datang ke gereja? Misalnya gereja ini masuk jam 8. Apakah kita sudah bergegas mulai dari jam 6, lalu kita berangkat setengah jam sebelum jam ibadah mulai jika rumah kita dekat? Jika rumahnya jauh, mungkin 1 jam. Artinya sebelum jam 8 kita sudah tiba di gereja. Atau sebaliknya, kita tidak mementingkan waktunya, jam berapa kita tiba, yang penting kita tiba di gereja.
Sehingga banyak sekali jemaat datang ke gereja sudah mengakui dosa atau pengakuan dosa. Bahkan ada yang sudah pengakuan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada khotbah kita hari ini atau pagi ini yang mengatakan takut kepada orang mendatangkan jerat. Takut kepada manusia berarti dia mempunyai rasa khawatir, gentar, cemas yang berlebihan, takut terhadap apa yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Takut akan apa pendapat orang terhadap dirinya. Dikatakan orang yang demikian akan mendatangkan jerat. Artinya dia sedang memasang perangkap, jebakan untuk dirinya sendiri. Sehingga ia terikat oleh jebakan itu. Dia terikat dan tertekan, tidak bebas oleh pendapat atau opini orang lain tentang dirinya. Tetapi dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Orang yang percaya kepada Tuhan, jalannya akan ditolong. Dia akan dituntun. Sekalipun jalan itu berliku, sekalipun jalan itu berat, tapi perlindungan Tuhan meluputkan ia dari jerat. Perlindungan Tuhan meluputkan dia dari mara bahaya, sehingga ia sampai ke tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud renungan ini di dalam kehidupan kita? Tentu jerat yang dimaksud adalah perangkap dosa. Perangkap di mana kita tidak akan bisa keluar dan kita akan mengalami kematian yang selama-lamanya. Tetapi perlindungan dari Tuhan adalah jalan keselamatan. Perlindungan Tuhan memberikan ketenangan dan keselamatan sekalipun jalan kita tidak mudah. Sangat jelas dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang benar dan orang-orang fasik. Orang-orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya seturut, selaras dengan firman Tuhan. Sehingga mereka digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang terus subur dan berbuah lebat. Usahanya, pekerjaannya berhasil dan berbuah di tengah-tengah kehidupannya. Tapi sebaliknya kehidupan orang fasik itu seperti kehidupan orang yang sebentar saja terlihat tapi dia akan binasa. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 4, mereka itu digambarkan seperti sekam yang ditiup angin. Artinya hidupnya tidak ada apa-apanya. Dan satu saat dia akan sirna. Saudara, apa yang mau kita tuju dalam hidup ini? Memang hidup ini tidak mudah kita lewati. Hidup ini tidak gampang kita jalani. Tetapi dari firman Tuhan yang terus mengingatkan kita, mengajar kita untuk tidak takut, untuk tidak gentar, untuk tidak meragukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan dan fokuslah hanya kepada Tuhan. Memang kita masih tinggal di dunia, kita masih berinteraksi dengan banyak manusia. Tetapi ingatlah saudara, tujuan utama kita bukanlah dunia, tetapi tujuan kita adalah sorga. Karena itu, mari kita menjalani kehidupan kita di dunia dengan baik, dengan taat, dengan jujur, dengan setia. Mari kita belajar untuk terus percaya dan meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita diluputkan dari segala jerat-jerat dunia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati kami dalam melakukan firman Tuhan dengan baik. Janganlah kiranya kami takut kepada manusia, takut kepada dunia, tetapi hikmat daripadamu lah untuk memampukan kami menjalani hidup kami di dunia dengan baik. Dan biarlah hati kami tetap takut dan terarah hanya kepadamu Tuhan. Sehingga di dalam takut akan Tuhan, kami akan tetap setia di dalam firman-Mu, melakukan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah keselamatan itu tetap dan kekal di dalam kehidupan kami. Kami puji dan sembah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.